Kita ke Apple Corporation sekarang, di mana kita akan menjawab apakah Apple akan menjadi the next Nokia alias menjadi musnah. Mengapa channel Cara Cerdas Bernegara ada bicara mikroekonomi seperti membicarakan perusahaan kali ini? Kita jelaskan. APBN sebuah negara itu ibarat sales atau omset sebuah perusahaan. Jadi kalau APBN Indonesia sekitar 2.000 triliun rupiah atau sekitar 130 billion dolar, maka omset perusahaan yang nilainya 130 billion dolar per tahun di dunia itu ada lebih dari 350 perusahaan. Kalau PDB Indonesia 1.100 billion dolar atau 1,1 triliun dolar atau sekitar 16.000 triliun rupiah, maka valuasi perusahaan yang nilainya di atas 1 triliun dolar ada lebih 20-an perusahaan di dunia ini. Maka kita ambil contoh saja, misalnya BlackRock. Perusahaan ini kapitalisasinya adalah 9 triliun dolar atau 9 kali PDB Indonesia. Itu hanya contoh salah satu perusahaan. Makanya membicarakan negara, sesekali kita membicarakan perusahaan yang nilainya lebih besar dari negara Indonesia, ya sah-sah saja kan. Video kali ini juga disponsori oleh Dinaran, aplikasi sistem pembayaran emas ke sesama akun Dinaran tanpa ada biaya apapun alias free. Anda bisa menukarkan emas Anda dengan produk yang ingin Anda beli dengan hitungan terkecil 0,01 gram. Emas adalah alat tukar terpercaya dan Dinaran adalah satu-satunya aplikasi tukar emas di Indonesia. Kita mulai dengan bicara negara kita, bicara GDP per kapita, juga bicara tentang PDB negara. Di mana Indonesia saat ini GDP per kapitanya adalah sekitar 4.250 dolar. Artinya rata-rata penduduk Indonesia pendapatannya setahun adalah 4.250 dikalikan 14.500 kali ini rupiah atau sekitar 60 jutaan rupiah per orang per tahun. Oh ya, penentu lain adalah indeks Gini rasio, di mana semakin besar angkanya semakin jauh jarak orang kaya dengan orang miskin, alias kalau rata-rata penduduk Indonesia 62 juta rupiah pendapatan satu tahunnya, kalau Gini rasionya besar, maka ada pendapatan yang cuma 5 juta setahun alias nggak sampai 1 juta rupiah sebulan, ada yang 120 juta setahun. Kita detailkan tentang Indonesia di lain kesempatan. Kembali ke topik perusahaan besar dalam Cara Cerdas Bernegara. Omset perusahaan sama dengan APBN sebuah negara. Kapitalisasi pasar perusahaan sama dengan PDB sebuah negara. Ini hanya menyederhanakan for the sake of discussion. Kita ke Nokia. Nokia waktu itu dibunuh oleh smartphone. Padahal Nokia adalah perusahaan yang sangat besar serta menguntungkan di zamannya. Yang terbunuh itu semua dalam hitungan bulan. Ketika Steve Jobs meluncurkan Apple di tahun 2007 yang tidak ada keyboardnya, semuanya layar sentuh, semuanya dikendalikan di layar sentuh. Gadget ini sangat wow. Itulah yang dalam beberapa tahun ke depan membunuh Nokia dalam sekejap. Kita lihat sekarang, apapun smartphone Anda, semuanya dioperasikan oleh touchscreen yang Steve Jobs ciptakan. Sayang, Nokia kehilangan kesempatan oleh gebrakan smartphone. Memang di tahun 2007, Nokia masih merajai dunia. Bahkan di tahun 2013, Microsoft membeli Nokia senilai 7,2 billion dolar, di mana setahun kemudian Microsoft menjual kembali Nokia ke Foxconn dengan nilai hanya 350 juta dolar saja. Niat Microsoft mengambil nama dan jaringan Nokia ternyata doesn't work. Di sisi lain, semenjak Steve Jobs kembali ke Apple, Apple menjadi perusahaan yang menguat, yaitu dari tahun 1996 hingga 2016. Apple meningkat dari perusahaan yang nilai 30 billion dolar menjadi 250 billion dolar di tahun 2016. Cerita jatuhnya Nokia, bangkitnya smartphone saga Apple adalah cerita di banyak sekolah bisnis yang fenomenal. Cerita ini membuat banyak entrepreneur bermimpi ingin menjadi seperti Apple. Salah satu perusahaan yang saat ini nilainya 2.000 billion dolar itu Apple tersebut, dan ini nilainya lebih besar dari PDB seperti negara Indonesia, Italia, Brazil, Kanada, Rusia, Korea Selatan, Australia, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Bahkan nilai Apple sungguh lebih tinggi dari nilai beberapa negara di dunia ini. Bahkan ya, free cash-nya Apple senilai 138 billion dolar itu lebih banyak dari cadangan devisa beberapa negara di Eropa dan puluhan negara Afrika, Asia, Amerika Latin lainnya. Pertanyaan berikutnya, jangan-jangan Apple kedepannya melakukan kesalahan apa yang Nokia lakukan? Kalau melihat apa yang dilakukan 2-3 tahun terakhir ini, apa sih yang Apple lakukan? Mengapa dikatakan akan meniru langkah Nokia, yaitu runtuh? Apple saat ini bukan perusahaan yang lagi dalam keadaan krisis. Hanya saja kita melihat apa yang akan terjadi dalam pandemi, di mana suplai bahan dasar Apple banyak datang dari Tiongkok yang sudah dalam 2 tahun ini tersendat. Namun bukan pandemi yang membawa masalah Apple, karena sebelum pandemi penjualan Apple sudah mulai turun. Turun tersebut selama 3 tahun terakhir, walaupun tidak signifikan, tetap merupakan yang terburuk di dalam 16 tahun terakhir di dalam prestasi Apple. Tim Cook, CEO Apple, mengatakan penjualan Apple
Apple menurun yang terbesar di Tiongkok dan ini berimbas ke penjualan ke seluruh dunia. Penjualan di Tiongkok turun 29% diakumulasikan dalam 3 tahun terakhir ini. Bahkan analis dari Goldman Sachs mengatakan ini sebuah cerita panjang yang bisa membandingkan Apple dengan Nokia, yaitu dulu Nokia bergantung pada pelanggan Nokia untuk mengupgrade teleponnya, alias setiap telepon Nokia lahir baru maka ada fitur baru serta upgrade kapasitas serta modelnya terbaru. Dimana kemudian semakin lama pelanggan tidak terlalu aktif membeli lagi karena tidak terlalu membutuhkan fitur baru atau kapasitas baru. Jadi yang terjadi di setiap 6 bulan orang mengganti Nokia menjadi 2 tahun, bahkan baru ganti teleponnya lebih dari 2 tahun. Inilah yang terjadi sekarang. Orang semakin kesini semakin lama mengganti gadgetnya karena merasa semua fiturnya ada dan masih handal. Pelanggan semakin memilih memperbaiki ketimbang mengganti kalau ada masalah di gadgetnya. Dulu di awalnya, iya, asal Nokia terbit baru orang beli, di akhirnya tidak. Demikian juga saat ini terjadi di Apple. Inilah mengapa penjualan telepon Apple yang baru tidak semeriah dulu, di mana puncaknya adalah di iPhone 9, 10 di tahun 2017-2018. Seakan Apple itu mengandalkan glory from the past, akan terus membawanya berjaya. Ingat kesuksesan laptop Apple, Book Mac, komputer Apple, iPhone, iPad, iPod, Apple Store yang fenomenal dan mendominasi pasar. Namun sudah hampir 10 tahun ini Apple kehilangan inovasinya. Jadi daripada fokus mencari lahan baru, agaknya Apple lebih memilih mempertahankan wilayahnya. Oke, kita kunci kata penting di sini. Dalam tanda petik, mencari lahan baru dan mempertahankan wilayahnya. Steve Jobs punya legacy menambah inovasi dan menambah lahan baru. Manajemen sekarang tidak. Untuk berinovasi, baik perusahaan atau negara, mereka wajib menganggarkan dana dan tenaga di R&D atau Research and Development. Ini kata kunci berikutnya, inovasi. Perlu anggaran dan difokuskan dan dipermudah. Apple per tahunnya hanya menganggarkan 8% biaya R&D dibandingkan dengan Microsoft yang 13%. Atau dibandingkan dengan Alphabet holdingnya Google yaitu 16% dari revenue biaya inovasinya. Apple ketinggalan jauh dalam 10 tahun terakhir yang hanya fokus di jualan. Lalu di dalam mencari lahan baru, bukan selalu pasar yang dilebarkan. Salah satunya yang terbaik adalah mengakuisisi perusahaan baru yang menciptakan produk baru yang segar atau supplier diakuisisi, mitra-mitra dagang juga untuk di merger. Dan Apple juga lambat dalam hal ini. Buktinya Apple hanya mengeluarkan 2% dari free cash flow-nya sejak 2012 di dalam melakukan merger akuisisi ini. Terakhir, Apple mengandalkan brand, nama mereka. Kesannya kalau membeli produk Apple, Anda berada dalam level sosialita teratas. Namun ternyata generasi milenial dan zilenial tidak melihat itu di Apple. Juga sisi buzz atau pembicaraan di sosial media. Dibanding terakhir yaitu Apple 5 hingga saat ini, suara noise di Google turun jauh hingga separuhnya dibanding 10 tahun yang lalu. Lalu demi meningkatkan profit, seri Apple terakhir tidak menyertakan earbud dan charger lagi, yang ternyata membuat pembeli kecewa karena separuh pembeli Apple tetap membeli charge dan earbud di tempat lainnya, yang mana akhirnya pelanggan jadi tidak nyaman. Memang terlihat menguntungkan penjualan telepon tersebut, namun salesnya turun di mana-mana hingga 20% bahkan turunnya. Jadi kalau Apple tidak mengambil wilayah baru, tidak ada inovasi baru, tidak menambah pelanggan baru, Apple akan mengikuti sejarah Nokia dan BlackBerry. Moto Apple, think different, agaknya tidak dijalankan. Semoga ini bisa menjadi cermin kita semua untuk berbisnis dan bernegara.